Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian, adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Seringkali kita mendengar kata berkah, walaupun banyak di kalangan muslimin yang tidak tahu arti kata berkah. Ya, semoga Allah memberkahimu, tapi nggak tahu apa itu barakah. Para ulama mengatakan al-barakatu az-ziyadatu fil khair. Barakah itu artinya tambah baik. Tambah baik. Itu arti kata barakah. Jadi kalau ada orang mendoakan semoga Allah memberkahimu, artinya semoga engkau tambah baik, tambah soleh, ilmunya pun bertambah, dan seterusnya. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka minumlah sepuasmu. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis ilmu. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh yang lainnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran seperti ini. Tadarus itu artinya mengkaji isi kandungan Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali mereka akan diliputi dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, kecuali mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan nama-nama mereka akan disebut oleh Allah di kalangan makhluk Allah yang ada di langit, yaitu para malaikat, karena Allah bangga kepada mereka. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Karena dengan paham agama ini, dia akan tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, bagaimana dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia mentauhidkan Allah. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya mencantumkan satu bab penting. Beliau berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini adalah bab yang membahas bahwasanya ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan pengamalan. Jadi sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat, maka harus betul-betul dibangun di atas landasan ilmu. Oleh karena itu, maka berbahagialah bagi setiap orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami agama ini. Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik nasibnya oleh Allah, Allah akan memberikan kepadanya pemahaman di dalam masalah agama. Maka di antara tanda baiknya seseorang adalah Allah memberikan untuknya kemudahan dalam mempelajari agama. Dan kita tahu bahwa belajar agama ini hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang manhaj. Manhaj itu cara beragama. Bagaimana sih kita beragama? Apakah cuma ikut-ikutan saja? Bagaimana kata ustadz, kata kiai, kata ajengan? Karena dalam beragama itu ada cara yang memang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, pun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis.
Hadirin sekalian, jangankan cara beragama, cara masuk WC itu diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana masuk WC, kaki mana dulu yang didahulukan, kemudian baca apa, dari WC kaki mana yang kita dahulukan, kemudian baca apa, diajarkan oleh Islam. Jika hal yang seperti itu saja diajarkan di dalam Islam, apalagi cara kita beragama. Bagaimana kita beragama ini harus seperti apa? Anehnya banyak di antara kita justru tidak tahu bagaimana cara beragama itu. Apakah hanya sebatas ikut-ikutan bagaimana kata Ustadz? Padahal cara beragama ikut-ikutan itu adalah cara beragamanya kaum jahiliyah. Cuma ikut-ikutan, cuma ngekor aja, itu cara beragamanya kaum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka ahlul kitab, ahlul jahiliyah, ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, cukup gitu aja. Nah, ini cara beragamanya kaum jahiliyah. Ya, siapkan alat tulisnya, belajar itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, qayyidu al-ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidu al-ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Makanya dahulu al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala itu kemana-mana membawa mahbaroh, tempat tinta. Al-Imam Abu Hanifah ditanya, ya Imam, ila ainal mahbaroh, sampai kapan engkau akan membawa tempat tinta? Lalu kata Imam Abu Hanifah, al-mahbaratu ilal maqbaroh, akan kubawa tempat tinta ini sampai ke kuburan. Gitu. Jadi belajar serius, belajar agama itu harus lebih serius daripada belajar perkara-perkara dunia. Dulu para ulama mengatakan, in a'taita kullal qalbi lil ilmi lan yu'tiyaka illa nisfahu. Seandainya engkau memberikan sepenuh hati untuk ilmu, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kecuali setengahnya saja. Jadi kalau kita sepenuh hati cuma setengahnya. Lalu bagaimana kalau kita setengah hati, maka seperempatnya dan seterusnya. Jadi harus serius belajar agama. Ya. Jadi manhaj itu cara beragama. Beda antara manhaj dengan madhab. Kalau madhab artinya pendapat. Tapi sering juga diartikan madhab itu artinya madrasah. Madhab Imam Syafi'i maksudnya madrasahnya Imam Syafi'i, yang di situ ada pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Madhab Imam Abu Hanifah maksudnya madrasahnya Imam Abu Hanifah, yang di situ ada pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Malik dan seterusnya. Itu namanya madhab, pendapat atau madrasah. Adapun manhaj artinya cara. Manhaj artinya apa? Cara yang benar. Di dalam Al-Quran ada kata manhaj dan minhaj, itu sama artinya. Likullin
Ayo yang hafal Quran. Likullin ja'alna, lanjutkan santri tahfidz. Ada dalam Al-Quran. Likullin ja'alna minkum. Mana santri tahfidz mana? Ada santri tahfidz? Ayo lanjutkan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu memiliki syariat dan minhaj atau manhaj, cara beragamanya masing-masing. Baik. Pertama, tentang generasi terbaik dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paling utama para sahabat. Para sahabat. Ya. Yang dipimpin oleh 4 sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian siapa? Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Jadi generasi terbaik pertama adalah sahabat. Kemudian siapa? Tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Kemudian siapa? Tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, ada di situ surah At-Taubah ayat 100. Perhatikan. Nih surah At-Taubah, lihat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Segitu aja. Was-sabiqunal awwalun, dan para pendahulu. Para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Wal ansar adalah para sahabat yang merupakan penduduk asli mana? Madinah. Lihat. Dan para pendahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Paham? Jadi yang diridhoi oleh Allah di sini siapa? Para sahabat dan setiap orang yang mengikuti siapa? Mereka sampai akhir zaman. Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, maka wajib bagi kita mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. 3 generasi ini. Kemudian ditegaskan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni. Ada tuh hadisnya? Ada? Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup di zamanku. Siapa yang manusia yang hidup di zamanku itu siapa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, para tabi'in dan at-tabi'in. Paham? Ya. Nah, istilah untuk mereka ini, istilah untuk para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in ini, istilah dalam bahasa Arabnya adalah salaf. Apa? Salaf itu pendahulu. Pendahulu umat ini siapa? Yang direkomendasikan oleh Allah dan oleh Rasul siapa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dalam bahasa Arabnya ini pendahulu itu apa? Salaf.
Kalau orang yang mengikuti salaf, bahasa Arabnya apa? Salafi, tinggal pakai ya, salafi, nah gitu. Ya. Kayak Tasik, orang Tasik apa? Tasiki, ah gitu. Nah, apalagi? Orang yang sunnah, orang yang mengikuti sunnah apa? Sunni, ah gitu. Tinggal pakai ya. Ya di sini dalam bahasa Arab disebut ya nisbat. Jadi kalau orang mencela salaf sama dengan mencela sahabat, sama dengan mencela tabi'in, sama dengan mencela atba'ut tabi'in. Kalau orang mencela sahabat sama dengan mencela Islam, ah gitu. Ya, paham enggak? Mudah dipahami? Mudah. Ya. Jadi itulah sebaik-baik generasi. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nabi pun SAW pun demikian. Karena yang faham tentang makna Al-Quran itu siapa? Kalau bukan para sahabat. Para hadirin sekalian nih. Orang bisa berdalil dengan Al-Quran. Ada dua orang berdalil dengan Al-Quran dengan ayat yang sama, tapi kesimpulannya bisa berbeda. Kenapa? Karena beda faham. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikutip perkataannya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Nu'minu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillahi wa nu'minu bi rasulillahi wa bima ja'an rasulillahi ala muradi rasulillahi. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, ala muradillahi, dengan makna dan pemahaman yang diinginkan oleh Allah. Kami pun beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu hadis, ala muradi Rasulillah, dengan makna dan pemahaman yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, jadi di sini dalam memegang teguh Al-Quran, dalam memegang teguh sunnah atau hadis Nabi, butuh pemahaman. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i. Lalu pertanyaan besarnya, pemahaman siapa yang harus kita jadikan rujukan? Jawabannya adalah pemahaman orang-orang yang memang direkomendasikan oleh Allah. Siapa? Para sahabat. Siapa lagi? Para tabi'in. Siapa lagi? Para atba'ut tabi'in. Gitu. Saya berikan contoh. Banyak orang dari kalangan yang menyimpang, kelompok sempalan dalam Islam, yang diantaranya adalah kaum Khawarij. Kaum apa? Khawarij. Kalau zaman sekarang mah diwakili oleh ISIS. Ini menyimpang itu. Menyimpang. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Mereka untuk melakukan kezolimannya itu pakai ayat Quran. Di antaranya firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir, gitu kata mereka. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Penguasanya kafir, pembantunya kafir, rakyatnya juga bahkan kafir. Ayatnya benar apa tidak? Benar, ada dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun." Tapi apakah maknanya seperti itu? Maknanya tidak seperti yang dia pahami. Karena kata kufur dalam Al-Quran tidak mesti artinya adalah orang yang keluar dari Islam. Bahkan ada kata kufur di dalam Al-Quran artinya petani.
Ada. Yujibu al-kuffaru nabatuhu, gitu kan? Menakjubkan orang-orang kafir tumbuhan-tumbuhannya. Orang kafir di sini maknanya apa? Petani, karena kata kafir secara bahasa artinya menutupi. Nah, kerjaan para petani adalah menutupi biji dengan tanah. Maka oleh Al-Qur'an disebut orang-orang kafir. Ayatnya betul? Betul. Apakah pemahamannya demikian? Tidak. Nah, disinilah butuhnya pemahaman. Nah, pemahaman yang dijadikan rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah pemahamannya para sahabat, bukan asal menafsirkan, nggak bisa. Sekarang dalam Al-Quran ada firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Berarti kalau sudah yakin tidak wajib ibadah. Itu ada tuh orang yang seperti itu. Kalau zaman dulu mah diwakili oleh seorang tokoh namanya Ibnu Arabi. Ada tokoh namanya Ibnu Arabi, dan Ibnu Arabi ini tokoh yang sangat ditopkan oleh orang-orang liberal. Bahkan di perguruan tinggi di Indonesia seperti di Pascasarjana S2 S3, buku-bukunya dijadikan rujukan di Indonesia ini. Nah, orang-orang seperti Ibnu Arabi ini pakai ayat itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Berarti kalau sudah datang keyakinan tidak wajib ibadah. Makanya Ibnu Arabi ya itu tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Ibnu Arabi bahkan ditulis itu keyakinannya dalam kitabnya Fususul Hikam. Ada kitabnya namanya Fususul Hikam dan Al-Futuhatul Makkiyah namanya. Dua kitab ini itu isinya kesesatan aja. Sampai dia mengatakan ana rabbu war rabbu ana fala taklifa alayya. Aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku, maka tidak ada kewajiban bagiku. La haula wala quwata illa billah. Pakai Quran tuh berdalilnya. Ya. Zaman baheula mah partai ya kalau ingin menjatuhkan partai lain pakai Al-Qur'an kan? Zaman baheula, zaman ketika partai itu ada 3 gitu kan, kata partai ini jangan kau dekati pohon itu, pakai firman Allah wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu. Ayatnya benar ada dalam surah Al-Baqarah, tapi pas gitu, nah kadinya gitu kan. Nah seperti itu contohnya gitu, dan itu banyak orang-orang untuk melegalkan perbuatannya pakai ayat Quran. Nah, maka di sini butuh pemahaman yang benar, Ya. Jadi di sini saya tulis 3 generasi pertama ini dikenal dengan sebutan kaum salaf. Jadi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in disebut apa? Salaf. Orang yang mengikuti mereka dalam beragama disebut salafi. Maka orang yang mencela salaf atau mencela salafi sama dengan mencela Islam. Sampai di sini paham enggak? Ya. Sedikit-sedikit aja, silakan kalau ada yang mau nanya mah. Ya. Ada yang mau nanya? Santri silakan. Kalau clear semuanya, paham, kita lanjutkan lagi. Sudah? Baik. Cara beragama kaum salaf. Maksudnya cara beragamanya para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Pertama, berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupan. Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila."
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin yang ada di antara kalian. Lihat, atiullah pakai kata atiu enggak? Pakai. Wa atiur Rasul pakai kata atiu enggak? Pakai. Wa ulil amri dan para pemimpin yang ada di antara kalian pakai kata atiu tidak? Tidak. Kenapa? Karena taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Taat kepada para pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kalau sekarang nih, para pemimpin mewajibkan rakyatnya untuk divaksin. Wajib taat? Wajib. Selama vaksin itu tidak bertentangan dengan apa syariat Islam. Kalau ternyata vaksinnya bertentangan dengan syariat Islam, tidak wajib. Ini dalilnya loh. Wa atiur Rasul dan taat wa ulil amri minkum dan pemimpin di antara kalian wajib kita taati. Kalau kita tidak taat dosa. Gitu. Kecuali kalau perintahnya bertentangan dengan syariat Islam. Semua rakyat Indonesia misalnya wajib minum khamar, nggak boleh taati itu. Dan minum khamar itu haram. Ya. Jadi wajib taat kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat Islam perintahnya itu. Kemudian Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih pendapat dalam satu masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah itu kembalikan kepada Al-Qur'an dan kembalikanlah kepada Rasul. Kembalikan kepada Rasul itu setelah Nabi wafat, yaitu kepada hadisnya. Makanya dalam beragama itu harus berdasarkan dalil, bukan hanya katanya atau perasaan. Enggak gitu dalam beragamanya. Dalam beragama itu harus jelas dalilnya. Bahkan dalilnya itu harus sahih. Yang kedua, pemahamannya harus benar, ya. Kemudian di sini saya catat, tentunya keduanya difahami dengan pemahaman yang benar, yakni pemahaman orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pemahaman kaum salaf. Kaum salaf itu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Di sini saya kutip perkataan Imam Syafi'i tentang pentingnya pemahaman. Beliau berkata, "Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dengan makna yang diinginkan oleh Allah. Aku pun beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu sunnah atau hadis, dengan makna yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu cara beragama yang pertama, harus merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tentunya dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salaf. Salaf yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Maksudnya kita hanya mencukupkan diri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wahyu. Masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal disebut dengan masalah gaib. Masalah gaib ini hanya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai wahyu, sehingga terlarang memperdalamnya dengan melebihi keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Maksudnya mencukupkan diri dari
mencukupkan diri dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran atau apa yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Udah cukup aja gitu. Ya. Contoh dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan saja dengan keterangan wahyu. Jangan diakal-akalin gitu. Jangan diakal-akalin. Yang penting bagi kita dalam mengimani tentang Allah, Allah itu kan gaib. Ya. Dan di antara sifat orang bertakwa seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah orang yang beriman kepada perkara gaib. Beriman, mencukupkan diri dengan apa yang dijelaskan di dalam wahyu sudah. Ya. Kalau sekarang sesuatu ada di hadapan kita, kita lihat, maka percayanya kita terhadap sesuatu yang kita lihat itu tidak menjadi ukuran keimanan, dan emang katingali. Ya. Bapak yakin nggak ini teh masjid? Yakin nggak ini teh masjid? Yakin nggak? Yakin, beriman. Kenapa yakin? Emang katingali. Nah, ukuran keyakinan kita sehingga masuk ke dalam keimanan adalah untuk perkara-perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Berimannya kemana? Kepada wahyu sesuai dengan apa yang Allah terangkan. Allah terangkan seperti itu, ya sudah, seperti itu saja. Saya berikan contoh, misalnya Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang sahih, dan Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali atas dasar apa? Wahyu, kan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengatakan sesuatu kecuali atas dasar apa? Wahyu. Kata Nabi SAW, jika lalat jatuh ke wadah gelas minuman salah seseorang di antara kalian, maka celupkanlah oleh kalian, angkat lalu buang. Kenapa? Salah satu sayap lalat itu padanya ada racun, sementara di sayap yang lain ada penawarnya. Racun dan penawarnya kelihatan gak sama kita? Tidak. Lalu apa kewajiban kita? Beriman, meyakini apa yang disabdakan oleh Rasul. Walaupun belakangan diteliti oleh para ahli, ternyata apa yang disabdakan oleh Rasul adalah benar. Kita mah tidak meyakininya tidak atas dasar penelitian. Pokoknya ketika Nabi mengatakan demikian dalam sebuah hadis yang sahih, udah imani gitu aja. Ya, ini salah satu contoh misalnya. Contoh yang lain misalnya Nabi SAW menceritakan tentang perjalanan Mi'rajnya. Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewajiban salat. Ini kan perkara apa? Gaib. Lalu sebagian orang ditafsirkan, maksudnya itu bukan perjalanan ke langit, bukan. Itu mah kiasan tentang ini dan itu dan seterusnya. Nggak boleh seperti itu. Imani saja apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh dirubah-rubah maknanya. Nggak boleh. Ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbik," dan kekallah wajah Allah, kan gitu. Berarti di antara sifat Allah, Allah punya wajah, tapi tentunya tidak sama dengan makhluk. Apakah wajah itu seperti ini? Bukan. Bagaimana? Enggak tahu. Pokoknya Allah berfirman demikian. Bahkan di antara nikmat paling besar yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman pada hari kiamat, bahwa mereka akan melihat wajah Allah Rabbul Alamin di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu bersinar, ya, ila rabbiha
nadhirah, dan mereka akan melihat Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan tambahannya. Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Enggak tahu, pokoknya jangan diperdalam dengan akal, jangan. Yang penting kita mengimani pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sekarang Allah mendengar, kita mendengar. Apakah karena Allah mendengar dan kita mendengar berarti Allah sama dengan kita? Tidak. Ya. Lalu bagaimana pendengaran Allah? Enggak tahu, dah Allah mah tidak menjelaskan. Bagaimana penglihatan Allah? Nggak tahu penglihatan Allah itu seperti ini, nggak menjelaskan. Yang jelas Allah mendengar, Allah melihat. Bagaimana nyatanya? Nggak tahu karena Allah tidak menjelaskan. Pokoknya kita mencukupi pada apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya. Cukup sampai di situ. Ya, itulah diantara cara kita beragama. Makanya para ulama mencela ahlul kalam. Ahlul kalam itu adalah orang-orang yang menjadikan akal sebagai dasar beragama dan mendahulukan akal daripada wahyu. Jadi kalau ada pertentangan antara akal dengan wahyu, maka yang dimenangkan akal. Itulah yang disebut dengan ahlul kalam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sampai pernah mengatakan begini, pernah aku melihat ucapan ahlul kalam yang sungguh tidak pantas ucapan itu diungkapkan oleh seorang muslim. Gitu. Kenapa? Karena pengaruh ilmu kalam, dan ilmu kalam ini ya turunannya ilmu filsafat. Ilmu filsafat, dan itu masuk ke dunia Islam awal-awalnya zaman Harun ar-Rasyid. Lebih parahnya lagi zaman Khalifah Ma'mun. Sampai-sampai beliau membunuh para ulama dan memenjarakan para ulama agar mereka berkeyakinan seperti keyakinannya Mu'tazilah yang mengedepankan akal daripada wahyu. Termasuk dalam hal ini Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad dipenjara 3 generasi. Generasinya Ma'mun, generasinya Mu'tasim, dan generasinya Khalifah Al-Wakil. 3 generasi dipenjara Imam Ahmad sampai dicambuk, dan para ulama yang lain dibunuh oleh Khalifah Ma'mun. Ya. Jadi itu yang kedua. Jadi untuk masalah-masalah gaib udah cukupkan saja dengan apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh baginda Nabi SAW di dalam apa? Di dalam hadisnya. Sekarang seperti di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, setan di bulan Ramadan dibelenggu. Ini perkara gaib apa bukan? Gaib. Jangan diakal-akalin, maksudnya bukan dibelenggu, ditahan setan gaib, bukan. Udah aja percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, bahwa setan di bulan Ramadan dibelenggu, titik. Udah gitu aja. Karena Nabi yang mengatakan demikian, bahwa setan di bulan Ramadan dibelenggu. Ustaz katanya dibelenggu, tapi kok maksiat di bulan Ramadan masih ada? Emangnya pemicu maksiat hanya setan? Pemicu maksiat itu bukan hanya setan, tapi juga an-nafsu, jiwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa di antara sifat nafsu itu adalah ammaratun bisu, memerintah untuk melakukan perbuatan buruk. Jiwa kita ini di antara sifatnya. Tapi walaupun demikian, lihat saja tingkat ketaatan di bulan Ramadan itu meningkat daripada bulan-bulan yang lainnya. Adapun adanya kemaksiatan di bulan Ramadan karena pemicu maksiat bukan hanya setan, tapi juga jiwa kita ini. Innan nafsa, apa kata Al-Quran? Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa senantiasa mendorong, memerintahkan seseorang untuk melakukan keburukan. Makanya di antara jihad yang paling penting adalah jihadun nafsi,
jihad melawan kehendak hawa nafsu. Ya. Sudah, yang kedua itu. Yang kedua, cara beragama kita mengimani apa yang disampaikan oleh wahyu terkait perkara-perkara gaib tanpa perlu mendalaminya dengan akal semata. Yang ketiga, cara kita dalam beragama memperhatikan dan memprioritaskan tauhid, terutama tauhid uluhiyah. Ya, jadi dalam hidup ini, dalam beragama, perkara paling penting ya tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad dalam kitabnya Thalathatul Usul, beliau mengatakan arti ya'budun ay yuwahhidun, mentauhidkanku, yaitu beribadah hanya kepadaku. Ya. Jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Nabi SAW dakwahnya itu berapa lama? Siapa yang tahu? Berapa lama Nabi berdakwah? Berapa? 23 tahun. Dari 23 tahunnya, 13 tahun Nabi itu mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. 13 tahun. Baru setelah itu dakwah yang lainnya, seperti membangun sebuah negara di Madinah, itu setelah 13 tahun dakwah tauhid. Maka jika ada seorang dai yang berdakwah kosong dari dakwah tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah dan memerangi kesyirikan, artinya dia tidak berdakwah. Apa artinya seseorang itu sholat, ya, tapi dia tetap menyekutukan Allah? Apa artinya seseorang itu puasa tapi dia tetap menyekutukan Allah? Apa artinya seseorang itu zakat tapi dia menyekutukan Allah? Allah Subhanahu wa taala pernah mengancam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau Muhammad menyekutukan aku, hancur semua amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ibadah solatnya, ibadah puasanya, ibadah zakatnya, ibadah apa saja yang dia lakukan, jika dia menyekutukan Allah Rabbul Alamin, hancur tuh, nggak ada artinya. Semuanya juga nggak ada artinya. Makanya bangunan pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, yang disusun oleh Nabi SAW pada diri para sahabatnya adalah bagaimana mereka mentauhidkan Allah dan membersihkan diri dari bentuk kesyirikan. Dari segala bentuk kesyirikan. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika di Mekah, kemudian pula ketika setelah Nabi hijrah, bahkan sebelum wafat. Sebelum wafat Nabi SAW, di antara doanya, di antara doa yang disampaikan oleh Nabi sebelum wafat, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sebelum wafat itu Nabi SAW. Ya, kemudian di antara wasiatnya Nabi pun mengatakan, tidaklah engkau mendapati kuburan yang ditinggikan, yang dibangun, kecuali engkau meratakannya. Kenapa? Karena itu adalah media-media kesyirikan. Masalah kuburan ini dari zamannya Bani Israel itu menjadi bencana yang sangat berpotensi munculnya kesyirikan.
Makanya di awal Islam ziarah kubur dilarang. Di awal Islam itu Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Jadi dulu ketika Nabi melihat para sahabat keimanannya masih lemah ini, Nabi melarang ziarah kubur. Fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Karena kesyirikan di muka bumi itu terjadi awalnya di zaman Nabi Nuh. Terkait apa? Terkait orang mati. Jadi zaman Nabi Nuh itu ada berhala kan? Apa nama berhalanya? Siapa yang tahu? Berhala zaman Nabi Nuh apa namanya? Ada dalam surah Nuh apa? Dalam surah Nuh. Apa? Santri tahfidnya mana? Ada santri tahfid enggak di sini? Apa berhalanya Nabi Nuh? Wadda, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Wadda, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Ini 5 berhala di zaman Nabi Nuh. Jadi Wadda, kata Abdullah ibnu Abbas itu putra pamannya Nabi SAW. Dia adalah seorang sahabat mulia dan termasuk ahlul bait dan termasuk ahli tafsir. Kata Abdullah ibnu Abbas, dulu di zamannya Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh, ulamanya lah. Ini sebelum diutusnya Nabi Nuh, tapi masih zamannya Nabi Nuh. Nama orang soleh itu Wadda, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Ini nama 5 orang tokoh di zaman tersebut. Orang-orang soleh. Ketika 5 orang soleh ini meninggal, setan datang membisik kepada masyarakat yang ada pada waktu itu. Kata setan, jika engkau ingin tetap semangat dalam beribadah, maka ingatlah 5 ulama ini. Karena dengan mengingat mereka gitu kan, kita akan termotivasi untuk beribadah. Lalu bagaimana caranya agar senantiasa mengingat mereka? Buat patung. Buat apa? Patung. Maka dibuatkanlah patung Wadda, Yagus, Wadda, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Dibuat 5 patung ini. Jadi disimpan di tempat ibadah mereka. Kalau sekarang masjid, setiap kali mereka pergi ke masjid, ingat jasanya Masya Allah. Kayak kita kan gitu kan, zaman sekarang gitu kan. Coba caranya bagaimana? Buat patung di Jakarta, ada patung Jenderal Sudirman. Tujuannya apa? Untuk mengingat jasa-jasa mereka agar bangsa ini termotivasi. Ya kan? Persis seperti kaum Nabi Nuh. Memang tidak langsung disembah, zaman itu juga enggak disembah. Mereka masih ingat bahwa patung ini dibuat memang untuk mengingat jasa mereka, mengingat kesolehan mereka. Setelah berjalan 1 abad, orang-orang yang tadi buat patung ini sudah tiada, dan orang sudah lupa sebab kenapa patung ini dibuat. Setan datang lagi. Apa yang dikatakan oleh setan kepada masyarakat yang ada pada waktu itu? Dulu nenek moyang kalian itu menjadikan patung-patung ini sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan disembah minta langsung, bukan. Dan mereka juga yakin yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yakin mereka yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi ini adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu dekat dengan Allah. Jadi kalau kepada Allah jangan langsung atuh. Ya, seperti kita pun kan kalau punya kepentingan kepada presiden, kan tidak langsung kepada presiden. Kepada siapa? Ke ajudannya dulu, ya. Ke siapa dulu. Nah, sama pakai logika itu. Akhirnya mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Itulah pertama kali
kesyirikan terjadi di muka bumi sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, lupa tuh. Sebab kenapa patung itu dibuat? Kan kita juga sama kan? Kalau ada tokoh kiai Habib, dibuatkan fotonya di rumah, gitu kan? Gambar Kiai Anu gitu kan, Syekh Anu, bahkan ada gambar Sayyidina Ali. Itu dari mana dia tahu wajahnya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu? Buatkan besar. Itu akhirnya disembah. Itulah pertama kali kesyirikan di muka bumi terjadi, ya. Jadi dakwah Islam itu mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah dan memberantas segala bentuk kesyirikan. Bukan karena kebencian, tapi karena kita sayang sama umat. Hadirin, dosa sebesar apapun dosa, ketika seseorang meninggal dan dia belum tobat, masih ada kemungkinan Allah memaafkannya. Sebesar apapun dosa itu, ya, dia meninggal sebelum bertobat, masih ada kemungkinan Allah memaafkan. Tapi dosa syirik yakin tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Kata siapa Ustaz? Allah yang berfirman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang kebawa mati tidak ditobati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi masih ada kemungkinan Allah mengampuninya. Tapi syirik tidak akan Allah ampuni. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan." Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lihat, dosanya sepenuh bumi. Kemudian engkau menghadapku tanpa membawa dosa syirik sedikit pun, tidak bawa dosa syirik, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan, niscaya aku pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Artinya impas. Kalau orang mati walaupun bawa dosa, tapi dia tidak menyekutukan Allah, sedikit pun tidak menyekutukan Allah, semua dosa-dosanya akan Allah ampuni. Makanya di antara perkara yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim, mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik, gitu. Dan oleh karena itu pula sebagian ulama membuat kitab yang isinya tentang beragam bentuk kesyirikan. Seperti Syekh Muhammad menulis kitab judulnya Kitabut Tauhid. Itu dibahas di dalamnya segala bentuk kesyirikan. Saya berikan contoh nih di antara kesyirikan. Walaupun ini bukan syirik akbar ya, bukan syirik besar, syirik kecil. Tapi syirik kecil, walaupun kecil tetap dosa besar. Di kita kadang-kadang masyarakat ada kupu-kupu. Bakal ayat tamu. Kita mah biasa saja ya. Tapi kalau orang yang paham tauhid, ini syirik ini. Apa hubungannya kupu-kupu dengan tamu? Berarti dia menisbatkan sebab kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga sebagian orang seperti di masyarakat Sunda, kalau dia bersumpah bagaimana? Demi Allah, demi Rasulullah gitu. Nah, ini syirik ini.
Nabi SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah, wa man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa hendak bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, dan barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, sungguh kata Nabi, dia telah menyekutukan Allah. Karena urusan sumpah itu bukan urusan kecil, urusan besar. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kalau ada orang nih datang kepada kita minta sesuatu, ketika mintanya dia bersumpah, wallahi atau demi Allah saya minta, itu wajib dikasih. Wajib dikasih itu. Karena urusan sumpah bukan urusan kecil, urusan besar. Bahkan dicantumkan dalam Al-Quran pembahasannya secara khusus tentang sumpah ini. Ya. bahkan semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya Rasul? Ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah oleh kalian tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Tagut adalah setan dan seterusnya, di antara mana tagut. Kemudian keempat, bersemangat menyatukan kaum muslimin di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hablullah, tali Allah yang dimaksud dengannya adalah Al-Quran, dan jika Al-Quran disebutkan maka hadis dan sunnah pun demikian, karena tidak mungkin seseorang memegang teguh Al-Quran jika tidak memegang teguh As-Sunnah atau hadis. Kemudian setelah Allah memerintahkan untuk memegang teguh Al-Quran, Allah pun melarang kita bercerai-berai. Ini menunjukkan bahwa di antara jalan paling utama untuk bersatu adalah dengan memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi cara beragama kita adalah bukan memecah belah umat, tapi mempersatukan umat. Caranya apa? Ajak mereka untuk betul-betul memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Langkah awal dalam memegang teguh Al-Quran dan Sunnah apa? Belajar. Kita belajar. Santri tahfidz Quran, menghafal Quran, menghafal Quran itu adalah keutamaan yang sangat besar, tapi tidak wajib. Yang lebih wajib justru memahami Al-Quran. Jadi antum para santri jangan mencukupkan diri hanya sebatas hafal, tapi harus betul-betul berusaha memahami Al-Quran. Al-Quran itu hidayah apa bukan? Hidayah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk yang ke jalan yang lurus. Petunjuk itu bisa nggak menjadi petunjuk kalau kita tidak faham? Petunjuk di jalan kan ada petunjuk, rambu-rambu lalu lintas. Bisa nggak rambu-rambu ini bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak faham? Dihafal petunjuk-petunjuk, di situ ada lambang itu, di situ ada lambang. Dari Jakarta sampai Bandung dia tahu di mana tempat rambu-rambu tersebut dan bentuknya bagaimana, dihafal. Tapi dia nggak paham, manfaat nggak? Nggak manfaat. Ya, dari Jakarta sampai di sudut mana rambu itu disimpan dia tahu, warna apa tahu, bentuknya bagaimana tahu. Tapi paham? Nggak paham apa maksudnya. Nah, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi yang faham. Karena itu Allah dalam Al-Quran dalam surah Shad berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan. Tapi bagi siapa
penuh keberkahan? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar mereka mentadaburinya dan mempelajarinya atau mengambil pelajaran darinya. Berarti kitab Al-Qur'an ini penuh keberkahan bagi mereka yang betul-betul memahaminya. Jadi enggak cukup antum cuma hafal Quran. Ya, apalagi kenapa kamu hafal Quran, pengen hafal Quran, pengen jadi imam masjid gitu kan? Enggak boleh niat seperti itu. Justru ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup dan nikmat banget. Antum coba dalam surah Al-Fatihah saja banyak petunjuk kehidupan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk untuk menapaki as-siratul mustaqim. Apa as-siratul mustaqim? As-siratul mustaqim itu adalah Islam. Apa arti as-siratul mustaqim? As-siratul mustaqim itu adalah Abu Bakar dan Umar. Maksudnya jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Berarti dalam beragama harus merujuk kepada pemahaman para sahabat. Ya. Ghairil maghdubi waladdallin, bukan jalannya al-maghdub yaitu Yahudi. Yahudi itu tahu tapi tidak mengamalkan. Berarti kita kalau punya ilmu harus diamalkan. Waladdallin juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani, orang yang beramal tanpa pijakan ilmu. Berarti kalau kita beramal harus dibangun di atas ilmu. Itu faedah kehidupan, bahwa kita harus berilmu dan ilmu harus diamalkan. Makanya ilmu disebut ilmu itu kalau disertai dengan rasa takut kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya itu para ulama. Berarti para ulama yang sebenarnya adalah yang punya rasa takut kepada Allah. Oh, kalau begitu ilmu itu harus membuahkan rasa takut. Jika tidak membuahkan rasa takut dalam diri kita, itu bukan ilmu, pengetahuan itu namanya. Cuma tahu tapi tidak jadi ilmu. Tahu nama. Kayak komputer dah tahu, antum cari komputer, ayat anu seret langsung. Ya, disebutkan di dalam komputer itu surah anu ayat sekian. Tahu komputer, tapi dah bukan ilmu. Ya. Jadi harus tumbuh rasa takut dalam diri kita. Ya. Kemudian yang kelima, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah itu artinya banyak ya. Sunnah dalam tinjauan ilmu akidah artinya adalah ajaran Rasul. Itu sunnah dalam arti apa? Akidah. Seperti gini, ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya orang yang memegang teguh ajaran Nabi. Sunnah dalam tinjauan fikih lawannya wajib. Kalau wajib sesuatu yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah sesuatu yang jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu mah sunnah dalam tinjauan ilmu fikih. Ya. Menghidupkan sunnah Rasul ini mah marna umum. Menghidupkan ajaran Rasul. Nah, ajaran Rasul itu terbagi, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ya, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Sekarang Sholat subuh ajaran Nabi apa bukan? Ajaran Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Sholat qabla subuh ajaran Nabi apa bukan? Ajaran Nabi. Hukumnya apa? Sunnah. Paham? Nih, saya tes. Ya, antum paham apa tidak? Dan jangan salah paham. Sholat subuh itu sunnah, hukumnya wajib. Benar nggak? Kata-kata saya ini. Sholat subuh itu sunnah, hukumnya wajib. Benar nggak? Benar? Benar. Maksudnya sholat subuh ajaran Nabi. Karena yang ngajarin kita sholat begitu siapa? Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Ini sunnah dalam tinjauan lebih tinggi. Jadi ingat loh. Ya. Paham Pak? Saya lucu pernah baca di sebuah tulisan. Kan terkenal ya kajian sunnah gitu ya. Kajian sunnah. Wah, itu mah kajian sunnah, saya mah kajian
fardu ain atau kajian wajib. Itu dia nggak paham kata sunnah apa artinya. Sunnah itu banyak artinya. Di antaranya adalah tadi menurut tinjauan ilmu fikih dan menurut tinjauan ilmu akidah. Kalau dalam ilmu akidah itu sunnah itu artinya ajaran Nabi. Mau yang wajib, mau yang tidak wajib, itu adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang yang mengajarkan kita sholat subuh siapa? Nabi. Makanya Nabi berfirman, Nabi bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat. Berarti sholat kita harus sesuai dengan tuntunan atau ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu dalam bahasa Arabnya tadi apa? Sunnah. Gitu. Sholat subuh sunnah, hukumnya wajib. Ayah ustad, ayah nama nyebutkan sholat subuh sunnah, bahaya sesatah gitu. Dia nggak paham ya, makanya pahami dulu ya. Jadi kata sunnah itu banyak artinya. Nah, di sini menghidupkan sunnah, menghidupkan ajaran Nabi ya. Nabi bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatubal ghuraba. Islam dulu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka berbahagialah bagi orang-orang asing. Siapa orang asing tersebut? Orang-orang yang memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun dalam sebuah hadis bersabda, al-mutamassiku bis sunnah kal qabidi 'alal jamrah. Di akhir zaman itu orang yang memegang teguh ajaran Nabi seperti orang yang menggenggam bara api panas. Jangankan ajaran Nabi yang lain nih, orang nih berjenggot nih diejek-ejek. Sampai ada tokoh yang mengatakan semakin orang berjenggot semakin bodoh. La haula wala quwata illa billah. Padahal yang memerintahkannya itu siapa? Nabi SAW. Nabi bersabda, ahiful liha, panjangkan jenggot kalian. Saya pernah berapa kali? 2 kali pernah saya berjenggot, temu sama orang, naonan cenah gitu. Kebetulan guru saya dulu ketika SMP, saya ketemu sama beliau, dipegang jenggot saya, naonan maneh cenah gitu. Ya saya senyum saja. Allah berfirman, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Maksudnya orang bodoh mah jangan ditanggepin, dah bodoh gitu. Pernah lagi ketemu sama kakak kelas dulu di pesantren, ketemu dipegang lagi, iya naonan cenah gitu. Diledek gitu. Ya gimana lagi, dah bodoh kumaha tuh. Nanggapi orang bodoh mah harus duduk secara khusus, berdiskusi dengan baik. Tapi dalam kesempatan seperti itu mah nggak bisa. Paling kita senyumin aja, biarin aja. Artinya seperti yang disabdakan oleh Nabi, al-mutamassiku bisunnati kal qabidi 'alal jamrah. Di akhir zaman ini orang yang memegang teguh ajaranku seperti orang yang menggenggam bara api panas. Bahkan diledek-ledek sekarang mah. Ya, semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang awam pantas ya mengatakan seperti itu. Tapi kalau tokoh di hari kiamat dia akan menanggungnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah berfirman, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Terus hai itu santri tahfidz mana? La ta'tadhiru qad kafartu ba'da imanikum. Beranikah kalian mengolok-olok Allah, mengolok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah termasuk ajarannya? La ta'tadhiru, jangan pernah kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena sejatinya kamu telah kufur walaupun sebelumnya kamu beriman. Karena di antara sebab seseorang itu kufur adalah memperolok-olok agama Allah. Termasuk sekarang nih, di bulan Ramadan. Saya beberapa kali lihat di YouTube orang sholat taraweh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Dolin gitu kan? Alhamdulillah gitu kan? Daripada sholat seperti itu mending nggak sholat. Kenapa? Dia memperolok-olok agama Allah. Nggak ada orang baca Quran kayak gitu, dan nggak ada
ajarannya sholat seperti itu, bahkan itu lebih cenderung kepada memperolok agama. Karena di antara rukun sholat adalah tumakninah. Itu rukun sholat. Kalau rukun sholat hilang ya batal sholatnya. Bayangkan 23 rakaat cuma 6 menit yo. Kumaha sholatna? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada sholat seperti itu mending enggak. Dan tarawih mah tidak wajib. Orang tidak tarawih juga enggak dosa kok, enggak dosa. Justru sholat seperti itu yang menimbulkan dosa. Bahkan kalau ada unsur merendahkan agama, itu bisa masuk ke dalam ayat yang tadi saya bacakan, memperolok-olok agama. Allah dalam Al-Quran berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jangan seperti itu, ya tartil aja sambil menghayati mana-mana yang terkandung di dalamnya, ya. Kemudian yang keenam, tidak fanatik kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita fanatik ya, pokoknya nu bener mah guru saya we gitu, nggak boleh seperti itu. Pokoknya pendapat saya yang bener, nggak boleh. Ya, kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau pendapat kita dibangun dengan dalil yang benar, Al-Quran atau hadis yang sahih, dan pemahamannya memang seperti itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama atau dijelaskan oleh tadi para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya kita pegang teguh. Ya, jangan seperti sebagian orang kekeh, pokoknya nama guru saya nu benar gitu. Sudah disampaikan kepadanya hadis Nabi, pokoknya maknya ajengan salah, enggak mungkin kiai salah. Kata siapa? Yang maksum itu hanya Nabi. Kalau kiai, ya mau kiai, mau ajengan, mau habib, mau ustad, manusia yang mahalul khata' wa nisyan, bisa salah, bisa lupa. Jadi nggak boleh kita fanatik, ya, nggak boleh kita fanatik kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, kita harus beral-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu diantara ciri khas para sahabat, orang-orang yang beriman. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Bagaimana sebaik-baik umat itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya kita ketika mendakwahkan tauhid, kita katakan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat. Ini bukan memecah belah umat, justru mengajak umat karena sayang kepada umat supaya mereka tidak melakukan penyimpangan, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kebid'ahan, tidak melakukan kemaksiatan, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bahagia, illa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala bentuk kesyirikan. Itu yang kita ajarkan kepada umat. Ya, seperti sekarang orang pakai jimat, kan ini syirik. Nabi bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Orang yang pakai jimat dia menyekutukan Allah. Sekarang mah justru ada perhimpunan dukun. La haula wala quwata illa billah. Perhimpunan dukun sekarang, ada webinar dukun, ada kepalanya, ada asosiasinya, ada seminarnya. Nah, ini harus gencar kita mendakwahkan mana yang tauhid, mana yang syirik. Dan Nabi SAW bersabda, man ataka hinan lam tuqbal salatuhu arba'in wa man saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Datangnya aja tidak diterima salatnya 40 hari. Wa man saddaqahu,
dan barang siapa yang membenarkan perkataan dukun faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan berbahaya, ya. Karena kita sayang kepada umat, agar umat itu faham dalam beragama, bukan hanya ikut-ikutan, tapi harus belajar. Ya, inilah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib. Jika ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kami persilahkan. Ya. Madhab yang terkenal itu ada berapa? 4. Abu Hanifah, terus Malik, terus Syafi'i, terus Ahmad. Sekarang saya tanya, Imam Abu Hanifah itu wafat tahun berapa? Tahu nggak? Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Jadi dia tidak termasuk sahabat. Ya. Bahkan termasuk tabi'in pun diperdebatkan apakah Abu Hanifah termasuk golongan tabi'in atau tidak. Kalau sekarang kita katakan kita wajib bermadhab kepada salah satu madhab ini, baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kalau kita katakan, maka pertanyaannya, Abu Bakar As-Siddiq madhabnya apa? Umar bin Khattab madhabnya apa? Utsman bin Affan madhabnya apa? Ali bin Abu Thalib madhabnya apa? Paham? Yang lucunya, pertanyaan seperti ini persis pernah ditanyakan di salah satu majelis mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Ada orang nanya seperti itu. Saya balik bertanya, tahukah Bapak Imam Abu Hanifah itu hidup tahun berapa? Ya. Kemudian kalau kita wajib ikut salah satu dari 4 madhab ini, saya tanya, Umar bin Khattab madhabnya apa? Dia jawab langsung, Umar bin Khattab madhabnya Syafi'i katanya. La haula wala quwata illa billah. Umar bin Khattab itu 200 tahun hidupnya, lebih, hampir 300 tahun sebelum Imam Syafi'i. 150 tahun sebelum lahirnya Imam Syafi'i, Umar bin Khattab itu. Bagaimana bisa orang yang hidup sebelumnya mengikuti orang yang hidup setelahnya? Paham? Jadi madhab itu ibarat sekolah. Sekarang ada sekolah pesantren ini, pesantren ini, pesantren ini. Ya, maka silakan saja kita ikut madhab Syafi'i, mau madhab Maliki, mau madhab Hanafi, silakan saja. Yang paling penting adalah mengikuti pendapat mereka yang dibangun di atas dalil, gitu aja. Sekarang madhabnya Imam Abu Hanifah, boleh orang nikah wanitanya tanpa izin wali, boleh. Itu madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi apakah kita gara-gara saya mah Hanafi saja, pantaskah kita mengikuti Imam Abu Hanifah dalam hal ini, sementara Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali adanya wali dan 2 saksi yang adil. Mana yang harus kita ikut? Abu Hanifah atau Nabi? Ya Nabi lah, gitu. Sekarang kalau di masjid ini mazhabnya apa? Oh Pak, ada yang tahu mungkin? Mazhabnya apa di sini? Bingung Pak juga nggak tahu duka atau mazhab benar. Saya pernah dialog dengan seorang ustadz. Dia kekeh, saya ini Syafi'i, gitu dia bilang. Saya tanya,
Di Bapak itu kalau azan as-salatu khairum minan naum pakai itu enggak? Wah pakai tuh as-salatu khairum minan naum. Oh, bacaan as-salatu khairum minan naum itu di Bapak itu di adzan pertama, adzan kedua. Ya adzan kedua tuh as-salatu khairum minan naum. Kan di kita mah kebanyakan as-salatu khairum minan naum itu adzan kedua, betul enggak? Betul enggak? Di sini gitu, adzan subuh enggak pakai as-salatu khairum minan naum. Pakai adzan pertama atau kedua? Kedua kan? Kedua kan? Ya. Dia bilang kedua. Saya katakan coba buka kitab Imam Syafi'i punya kitab Al-Um. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bacaan as-salatu khairum minan naum itu adanya di adzan pertama. Berarti Bapak bukan Syafi'i. Saya bilang gitu. Contoh lain. Saya kalau sholat, Pak, dari sujud mau ke rakaat berikutnya, saya begini. Duduk istirahat. Kemudian setelah itu, ya. Kawan saya pernah sholat di masyarakat seperti itu ditegur. Ini ajaran dari mana? Ya, dibukalah dalam kitab Al-Um. Ternyata Imam Syafi'i yang menganjurkan seperti itu. Dalam kitab berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa seorang sahabat bercerita tentang sholatnya Nabi. Nabi itu kalau dari rakaat sebelumnya menuju rakaat berikutnya, ketika akan berdiri itu mengepal seperti sedang membuat tepung begini. Jadi di kita ngaku-ngaku Syafi'i tapi nggak paham mazhab Syafi'i. Gitu. Coba sekarang mazhab Syafi'i itu paling apik dalam masalah aurat. Makanya dalam kitab Safinatun Najah, wa auratul mar'ati amamal maharim jami'u badaniha illa fis shalah. Dan auratnya perempuan di hadapan amamal ajanib, di hadapan orang lain itu selain mahram adalah seluruh badannya kecuali dalam solat. Jadi dalam madhab Syafi'i nggak boleh wajah itu terbuka, harus pakai cadar. Itu dalam madhab Syafi'i. Baca itu dalam kitab Safinah ada. Ya, jadi yang ada itu bukan madhab Syafi'i di kita dah. Makanya seorang ulama mengatakan yang ada itu bukan madhab Syafi'i tapi madhab Amriki wa Rusi, madhab Amerika dan Rusia gitu. Ya, jadi nggak paham madhab juga. Kalau sekarang diterapkan betul-betul madhab Syafi'i, wah jauh sekali gitu. Jadi yang penting adalah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi tetap madhab itu sebagai media kita untuk belajar. Karena kitab-kitab itu kitab-kitab madhab kan. Ada kitab madhab Syafi'i, kita belajarnya. Cuma tidak menjadikan kita fanatik. Kita ikut madhab Syafi'i, tapi ketika ada hadis yang bertentangan dengannya, kita ikut hadis bukan ikut madhab. Dan ini bukan termasuk talfik yang dilarang. Talfik itu kan terlarang. Talfik itu mencampur madhab, tapi tujuannya mengambil kemudahan. Itu haram. Contoh nih, dalam madhab Abu Hanifah tidak wajib wali kan dalam nikah. Dalam madhab Imam Malik nikah itu tidak wajib diumumkan. Maka dulu di Jakarta pernah ada ustadz bawa perempuan dibawa ke hotel tanpa izin walinya. Dia katakan saya sudah menikah. Dalam masalah wali saya ikut madhab Hanafi. Dalam masalah mengumumkan saya ikut madhab Maliki. Nah itu namanya talfik. Haram gitu. Ya mungkin waktunya terbatas ya. Ya mudah-mudahan kita bisa terus belajar lah ya. Seraya berniat karena Allah bukan karena siapa-siapa. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.